Hai, jumpa lagi di Kabar Ajaib bersama saya Yazid Muammar. Saya akan membawakan kabar-kabar terkini seputar ekonomi dan pasar modal dalam sepekan terakhir. Kita memasuki kabar yang pertama. IHSG melesat sejalan dengan penguatan bursa utama Asia. Indeks harga saham gabungan pada periode 29 Juni hingga 3 Juli 2020 menguat 1,42% ke level 4.973. Nilai transaksi tercipta sebesar 32,14 triliun dengan frekuensi harian yang meningkat 7,44% serta kapitalisasi pasar yang meningkat 82,2 triliun. Sementara bursa utama Asia juga mengalami penguatan seperti indeks Shanghai Composite yang melesat 6,46%, indeks TAIEX Taiwan yang terangkat 3,18%, indeks Sensex India yang naik 2,42%, indeks Hang Seng Hong Kong yang naik 3,35%, indeks KLCI Malaysia yang naik 4,33%, dan indeks Straits Times Singapura yang naik 1,86%. Kedepan IHSG diperkirakan bergerak antara level 4.900 hingga 5.100. Sinyal penguatan terlihat dari pola Golden Cross yang terbentuk pada grafik akhir pekan kemarin. Pola tersebut membentuk perpotongan garis rata-rata IHSG selama 5 hari terakhir dengan rata-rata selama 20 hari terakhir. Kita memasuki kabar yang kedua. Saham-saham pakan ternak ayam kembali terbang dalam sepekan. Harga saham emiten industri pakan ternak ayam atau poultry kembali mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir. Penguatan tersebut membuat indeks sektor industri dasar melesat 5,24% atau paling tinggi jika dibandingkan indeks lainnya. Sektor lainnya yang juga menguat ialah pertambangan dengan penguatan 2,82%, keuangan dengan penguatan 2,47%, konsumer yang menguat 0,85% dalam sepekan ini. Saham-saham poultry yang menunjang sektor industri dasar ialah PT Charon Pokpan atau CPIN dengan penguatan 9,04% ke level 6.025 per saham, kemudian PT Malindo Feedmill dengan kenaikan 7,85% ke level 615 per saham, dan PT Silat Produce atau SIPD yang naik 4,76% ke level 1.100 per saham. Sementara saham poultry yang sedikit tertinggal ialah PT Java Confeed Indonesia atau JPFA yang melemah 2,08% ke level 1.175 per sahamnya. Hal ini terjadi karena JPFA telah melewati masa cum-date dividen pada tanggal 26 Juni 2020 dengan nilai Rp20 per sahamnya. Kita memasuki kabar yang ketiga. Inflasi pada bulan Juni 2020 naik sebesar 0,18%. Bukti bahwa harga-harga di pasar masih stabil. Berdasarkan rilis data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, inflasi di dalam negeri pada bulan Juni 2020 naik sebesar 0,18% secara bulanan atau month to month, lebih tinggi dibandingkan inflasi Mei 2020 yang tumbuh sebesar 0,07%. Meski lebih tinggi secara bulanan, inflasi secara akumulatif tahun 2020 ini masih sebesar 1,09%. Bank Indonesia menilai tingkat inflasi saat ini masih terjaga rendah, cukup jauh dari target 3,5% plus minus 1%. Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto mengatakan inflasi Juni 2020 didominasi oleh kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan kenaikan 0,47%. Sementara kelompok transportasi juga menyumbang kenaikan 0,41%. Kelompok bahan makanan menyumbang inflasi seiring peningkatan harga daging ayam ras yang naik sebesar 0,14%, yang diikuti harga telur ayam ras sebesar 0,04%. Adapun pada komponen transportasi, kenaikan inflasi dipicu oleh naiknya tarif angkutan udara sebesar 0,02% serta tarif angkutan antar kota dan tarif roda 2 online yang naik masing-masing sebesar 0,01%. Kita memasuki kabar terakhir atau kabar keempat. Animo investor tinggi, penawaran obligasi pemerintah hampir tembus 1.000 triliun rupiah. Instrumen investasi obligasi pemerintah atau surat utang negara ternyata masih menjadi pemikat bagi para investor sepanjang semester 1 2020 di tengah pandemi virus corona atau COVID-19. Penawaran yang masuk dalam lelang selama semester pertama tahun 2020 naik signifikan. Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko atau DJPPR Kementerian Keuangan mencatat angka penawaran dalam lelang Sun menembus 985,7 triliun
naik signifikan 57,66% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 625,2 triliun. Head of Research Penilai Harga Efek Indonesia atau PHEI, Robby Rusandi kepada Bisnis.com mengatakan daya tarik Sun masih baik di mata investor asing. Pasalnya, imbal hasil yang ditawarkan masih atraktif. Robby memprediksi penawaran yang masuk masih berpeluang naik pada semester 2 2020. Meski tidak terlalu tinggi, kondisi itu bergantung kepada ekspektasi dan kondisi ekonomi global. Saksikan kabar terkini lainnya agar kamu selalu update atas informasi ekonomi dan pasar modal. Demikian kabar ajaib, terima kasih.